Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Mulis SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pembangunan Desa, serta teman-teman yang aku sayangi dan yang aku cintai. Sebelum mempresentasikan hasil tugas prawas ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Sekti Indah Lestari dengan NIM 210011100308. Jadi presentasi kali ini terkait permasalahan desa serta potensi yang ada di desa saya akan saya paparkan di video ini. Sebelum melanjutkan presentasi ini, yuk kita ketahui dulu apa sih permasalahan desa. Permasalahan desa itu merupakan segala sesuatu yang menghambat pembangunan serta perkembangan desa. Nah, kali ini yang saya akan bahas itu permasalahan yang ada di desa saya, yakni Desa Tolontoraja, Kecamatan Pasian, Kabupaten Pamekasan. Sebelum itu, yuk kenalin dulu letak dari desa ini. Nah, Desa Tolontoraja ini merupakan desa yang terletak di bagian pucuk utara yang berdekatan dengan pantai utara. Desa ini merupakan desa pembatasan antara Kabupaten Pamekasan dengan Kabupaten Sumeneb. Ada beberapa permasalahan yang ada di Desa Tolontoraja ini, yaitu 1. Tidak ada tempat pembuangan sampah yang khusus. 2. Pasar yang berserakan. Yang ketiga, kurangnya penerangan jalan pada saat malam hari. Pertama, tidak ada tempat pembuangan sampah khusus. Masyarakat sekitar juga seringkali membuang sampahnya ke jalan raya pada saat hujan. Hal ini membuat jalan raya tersebut menjadi kotor serta membuat jalanan itu menjadi licin dan akan mengakibatkan adanya kecelakaan. Selain itu juga, masyarakat juga seringkali membuang sampahnya di bagian samping sungai, yang dimana sungai itu akan menjadi tercemar dengan adanya sampah ini. Yang kedua, adanya pasar yang berserakan. Nah, pasar yang ada di desa ini tersusun tidak rapi. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya pasar ini tidak ada tempat khusus untuk jualan. Penjual menjual jualannya yang ada di yang ditata di bawah samping jalan, sehingga seringkali terjadi macet. Nah, kemacetan ini juga terjadi karena tidak ada tempat parkir khusus untuk masyarakat yang mengunjungi pasar tersebut, sehingga gampang sekali terjadinya macet. Yang ketiga, kurangnya penerangan antar desa ke desa. Tidak ada penerangan ataupun lampu kecuali rumah warga. Namun, ada beberapa daerah yang tidak ada rumah serta tidak ada penghuninya, sehingga masyarakat merasa ketidaknyamanan atas akses jalan yang gelap ini. Apalagi jalan yang menuju ke Waru itu jalannya banyak yang berbelok, serta jalan itu merupakan jalan yang aksesnya jalan daratan tinggi, sehingga banyak belokan, dan di samping itu juga ada jurang. Jadi ketika masyarakat yang tidak berhati-hati lewat jalan ini, kemungkinan besar akan terjadi kecelakaan. Maka dari itu, masyarakat sekitar membutuhkan penerangan atau lampu untuk kenyamanan masyarakat melewati jalan tersebut. Nah, masuk ke potensi desa. Potensi desa ini merupakan segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat di desa ini, di mana semua sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan bagi keberlangsungan dan perkembangan desa. Nah, salah satunya yang menjadi potensi di desa saya ini yakni ikan dari hasil nelayan. Nah, ikan ini biasanya diolah menjadi petis ikan serta kerupuk gambir. Selain itu juga, ikan tersebut bisa dijual ke luar Madura. Nah, biasanya masyarakat sekitar ini juga menjualnya dengan cara dititipin ke setiap toko ataupun di pasar. Program yang akan saya buat nantinya ketika saya akan menjadi kepala desa untuk permasalahan desa, yang pertama saya akan membuat tempat pengolahan terpadu yang dimana ada sampah organik serta anorganik,
Yang kedua, membangun penerangan di jalan untuk di setiap jalan yang gelap agar tidak mudah terjadinya kecelakaan ataupun bencana. Yang ketiga, mengajak masyarakat untuk membersihkan sampah yang masih berserakan serta membersihkan selokan agar terhindar dari penyakit. Kegiatan ini akan saya lakukan setiap minggu. Yang keempat, membuat pasar yang lebih baik, yang dimana nanti akan dibuatkan tempat yang lebih nyaman sehingga pedagang dan penjual merasakan kenyamanan. Serta di pasar tersebut nanti saya akan membangun tempat parkir agar tidak terjadinya kemacetan lagi. Upaya serta program yang akan saya jalani ketika saya menjadi kepala desa. Upaya yang untuk potensi ini, sebagian masyarakat yang menjual secara dititipkan ke toko kelontong sebaiknya dijual ke sosmed, karena dengan dijualnya di sosmed peningkatan perjualan serta konsumen yang jauh bisa membeli tanpa harus ke tempat. Selain itu juga, kepala desa harus menyediakan tempat seperti KUD atau koperasi unit kepala desa. Dalam program ini, saya akan mengadakan kegiatan sosialisasi tentang cara menjual di online serta mengadakan bazar di kota agar masyarakat Pamekasan mengetahui olahan yang dibuat oleh warga desa ini. Sekian presentasi permasalahan desa saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.